di surga, kami senantiasa selalu bersyukur atas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami. Buat napas hidup hari ini, buat kekuatan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kami boleh bekerja, beraktivitas, dan kami boleh memuji menyembah Kau. Kami boleh datang kepadamu dalam pujian penyembahan kami. Kami boleh bersyukur atas napas hidup, atas kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Mu. Senantiasa kami boleh beribadah dan mengucap syukur Tuhan. Kami selalu mengingat Engkau dalam setiap pergumulan hidup kami hari demi hari. Dan saat dalam ibadah singkat di siang menjelang sore ini, kami kembali mau membaca Alkitab. Terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu yang suci, supaya kami setiap hari bisa mengerti memahami firman-Mu, agar kami tetap berjalan di dalam terang ilahi-Mu, tetap memberitakan Injil, tetap memberikan kasih dan sayang Tuhan kepada sesama kami, yaitu apa yang telah Kau berikan pada kami, terutama penebusan karya-Mu dan juga kedatangan-Mu yang kedua kali yang selalu kami rindukan dan nantikan. Karena setiap orang percaya adalah ingin bertemu muka denganmu, dan semua orang berbahagia karena kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Elohim Israel yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Dan dalam firman-Mu tetap menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kami, supaya bukan menjadi hanya pelaku firman saja, tetapi benar-benar menerapkan firman itu seperti kehendak Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari Ayub 40 hingga Ayub 41. Dua pasal dan perikop yang sama. Tuhan menantang Ayub yang berbunyi demikian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Elohim, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dengan debu, dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Ayub 40 hingga ayat 1 hingga 9 itu berbeda perikop dengan Ayub 40 ayat 10 hingga dengan ayat berbeda-beda perikopnya saudara. Ayat 40 karena saya nggak melihat langsung panjang tadi. Ayat 40 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke 19 dengan perikop, nggak apa-apa, kita panjang hari ini saudara. Lukisan tentang kuda Nil. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat, Elohim, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai yang mendeberum tersembunyi dalam gelaga dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohonan gandarusa mengelilinginya sesungguhnya. Biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan. Kemudian ayat 40, ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-28, hingga dengan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop. Lukisan tentang buaya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail dan mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya,
mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkanlah tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa. Baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan keperawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju zirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekelilingnya giginya ada kengerian, punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersihnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tekuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan melekat padanya tidak tergerak, hanya keras seperti batu. Keras seperti batu kehilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan, demikian juga dengan tombak seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia, batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing, ia membujur di atas lumpur seperti pengeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya sehingga samudra raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih. Siapa yang tidak bisa mengerti tentang hal firman? Siapa yang dapat merayu dan membujuk Engkau? Siapa yang dapat mengekang kuasa-Mu atas segala yang Kau ciptakan? Kau telah ada sejak semula. Engkau adalah Alfa dan Omega. Kekuatan-Mu maha dahsyat, tak terbantahkan oleh apapun. Segala kebesaran-Mu nyata, kuasa-Mu yang nyata, kasih-Mu nyata, keselamatan dari-Mu nyata. Setiap kami sebagai makhluk yang terdiri dari segumpalan tanah dan pasir dan debu tidak dapat berbuat apa-apa ketika Engkau murka. Ketika kejelasan semuanya ditampakkan satu persatu, manusia tidak dapat menyelamatkan diri. Satu-satunya yang bisa menolong hanya Engkau, ya Tuhan, yang berkuasa atas segala ciptaan, yang menyelamatkan manusia dari kegelapan, karena di dalam Engkau ada terang. Tidak ada kegelapan di dalam Engkau, karena Engkau yang menjadikan segala sesuatu indah, tetapi iblis selalu merusaknya dengan berbagai cara. Sehingga ketiba kesudahannya semua itu Tuhan lenyapkan dari muka bumi. Sang pendurhaka itu akan Tuhan hembuskan napas untuk menghukum dia dengan segala kejahatannya. Orang-orang yang ikut dia semuanya akan binasa dalam kekelaman.
dalam hukuman kekal, api yang tak terpadamkan. Itulah indahnya Tuhan kami orang-orang percaya, yang tetap setia dalam segala hal, baik penderitaan, suka duka, senang sedih. Karena di dalam karya-Mu yang abadi ada penebusan dan karya yang indah. Di dalam kedatangan-Mu ada pengadilan yang damai dan adil. Ada sukacita ketika kami selalu setia dan percaya. Ada kekuatan, ada kesembuhan dalam sakit penyakit dan segala hal. Karena Tuhan berjalan di atas semua lini kehidupan manusia, di alam semesta, di seluruh yang Kau ciptakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kuat kuasa-Mu terus menyertai kami dengan firman, supaya kami tahu bagaimana kuasa-Mu, bukti kebesaran-Mu, bukti kasih-Mu, bukti keselamatan, bukti anugerah dan juga kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Father, even to the Lord Jesus, the Holy Spirit. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya dimanapun berada. Immanuel. Selamat Natal semuanya.